Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita dengan terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah. Dan semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya dan seluruh umatnya yang beriltizam dengan ajarannya hingga akhir masa nanti. Insyaallah taala di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita bertalian dengan pelajaran yang paling mulia karena berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajaran tafsir, pelajaran tentang makna dan maksud apa yang dikandung di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita angkat dari karya Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Dan di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas atau setengah membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang bagaimana beliau mendoakan Mekkah kemudian membangun Ka'bah. Dan di pertemuan yang sebelumnya Anda sampaikan bahwa mungkin di pertemuan berikutnya, yakni maksudnya pertemuan ini kita akan berbicara tentang sejarah Ka'bah, tapi nampaknya itu bisa kita baca secara mandiri insyaallah taala, ya, dan untuk efektivitas waktu sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwa insyaallah hari ini kita akan masuk ke dalam penafsiran ayat yang ke-129 insyaallah taala. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman di ayat ke-129 ini, masih bertalian dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kitab, wa yu'allimuhumul kitab, yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Imam Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan ayat tersebut, kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang kesempurnaan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk para penduduk Mekkah, untuk Ahlul Haram, ya, untuk para penduduk Mekkah, yakni di mana di sana terdapat
tanah suci, tanah haram sekaligus Baitullah Al-Haram dan Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus untuk mereka, untuk orang-orang Makkah, seorang rasul dari orang Mekah itu sendiri, dari penduduk yang ada di sana. Maksudnya adalah, ini bahasanya subhanallah, masya Allah, Nabi Ibrahim sangat tinggi sekali. Maksudnya dari keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena memang pada saat itu Mekah ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim kan belum ada penduduk, dan beliau di situ meletakkan anak dan istrinya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah atau angkatlah kelak untuk orang-orang yang ada di tanah haram ini seorang nabi dari golongan mereka sendiri. Berarti kalau dari golongan mereka yang di situ belum ada orang, baru mau dimulai dengan putranya dan istrinya, berarti secara tidak langsung dari keturunan aku. Begitu. Beliau ingin mengatakan seperti itu. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus atau memilih nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang diutus kepada mereka, sebagai rasul yang diutus kepada orang-orang Mekah, bahkan kepada seluruh manusia yang hidup di akhir zaman ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau dulu nabi itu diutus untuk kaum-kaum tertentu, tapi nabi apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah, melebihi ekspektasi harapan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, di mana rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk penduduk Makkah, tetapi bahkan juga untuk orang-orang seluruhnya, untuk seluruh manusia, Arab maupun non-Arab. Bahkan kata Imam Syafi'i, kata Imam Ibn Katsir, minal insi wal jinni, bahkan juga rasul kita itu diutus untuk manusia dan untuk bangsa jin. Jadi sekali lagi bukan hanya lokal Mekah, tetapi kemudian untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, juga termasuk yang menjadi umat dakwahnya Nabi kita adalah bangsa jin. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang bersumber dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah, di mana Rasul mengatakan dalam sabdanya, inni indallahi la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup para nabi. Jadi tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW yang diturunkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, Nabi Isa alaihissalam. Itu beliau diturunkan, tapi diutus dan diangkat menjadi nabinya sudah. Namun kelak akan diturunkan, pun ketika diturunkan Nabi Isa alaihissalam bukan dengan syariat yang baru, bukan dengan ajaran yang baru, tetapi meneruskan perjuangan atau dakwahnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak diriwayatkan bahwa nanti Nabi Isa itu akan salat seperti salatnya kita, akan umrah dan haji seperti umrah dan hajinya kita, yakni sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik. Dan aku sampaikan kepada kalian apa yang mengawali aku diutus, diangkat menjadi seorang nabi. Apa yang menyebabkan aku ini
diutus atau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Apa kata Rasulullah? Da'watu abi Ibrahim, yaitu awalnya adalah doa bapakku, ya, atau kakekku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bisyaratu Isa bi, dan juga kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang aku. Wa ru'ya ummi allati ra'at, demikian juga dengan mimpi ibuku, kata beliau, di mana beliau pernah bermimpi seperti yang beliau impikan. Di dalam riwayat yang lain, juga riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah ibn Saleh, dari Abu Umamah, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, maka na awwalu bad'i amrika. Wahai Rasulullah, Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana ceritanya engkau menjadi nabi? Bagaimana tuh awal ceritanya, awal kisahnya engkau menjadi nabi, menjadi rasul? Qala, maka Rasul menjawab, da'watu abi Ibrahim, itu adalah mulanya doa yang dipanjatkan oleh bapakku Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa bi, dikabarkan juga dalam kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang aku. Wa ra'at ummi, dan kemudian mimpi yang dialami oleh ibuku, annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam, di mana beliau bermimpi, ya, bahwa keluar dari dirinya cahaya yang kemudian cahaya itu menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu namanya, popularitasnya, yakni ketenarannya di tengah-tengah manusia itu sangat sangat populer sekali, sangat tenar sekali, sehingga mengalahkan atau melampaui istana-istana yang ada di Syam. Bahkan bukan hanya di Syam, kita lihat, ya, betul-betul melampaui. Bahkan sekarang tidak ada barangkali di dunia ini orang, ya, wabil khusus tentunya muslimin, yang tidak mengenal siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang di luar agama kita pun mereka mengenalnya, ya, walaupun mungkin tidak sedekat seperti kita mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, tentang doa Nabi Ibrahim itu tadi ayatnya, tentang bisyarah Isa, ya, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya ada dalam surat As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mendeklar, ya, bahwa sesungguhnya aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, menjadi pembenar apa yang ada di hadapanku, yakni Taurat, kitab Taurat, bahwa kehadiran Nabi Isa itu menguatkan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni kitab Taurat, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan sekaligus juga aku ini pembawa kabar gembira, kata Nabi Isa, bi rasulin, akan kedatangan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, diutus setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad dan Muhammad itu nama yang sama.
Ya, yang terpuji artinya yang terpuji. Jadi itulah kata Imam Ibnu Katsir bahwa awal mula kenabian Rasul itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Adapun kaitan dengan mimpi yang dilihat oleh ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bermimpi, yakni pada saat mimpinya itu pada saat beliau sedang hamil, ya, sedang mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keluar dari badannya, dari tubuhnya, ya, dari perutnya cahaya yang kemudian cahayanya itu terang, ya, sampai terangnya itu menyinari Syam. Ya, Syam itu ya sekarang ya Palestina, Yordan, Syria, semua Syam. Ya, sampai sinarnya itu sampai melebihi Syam, ya, sampai melebihi Syam, istana-istana yang ada di Syam. Ya. Dan sekali lagi itu terjadi pada saat beliau hamil mengandung putranya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kemudian kata Imam Ibnu Katsir yang disebutkan adalah Syam, cahaya itu menyinari Syam. Kenapa? Ini menunjukkan kata beliau sebuah pertanda, sebuah isyarat bahwa agama Islam itu akan sangat kuat, ya, mengakar di negeri Syam. Ya. Bahkan nanti di akhir zaman Islam itu akan berpusar, ya, akan bermuara di negeri Syam, ya, di negeri Syam. Walaupun sekarang, ya, kita lihat untuk konteks hari ini Syam itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Palestina, saudara-saudara kita di sana terutama di Gaza yang sampai hari ini sejak Oktober bulan lalu belum berakhir, ya, terus digempur oleh pasukan Zionis Israel. Kemudian Syria pun demikian, masih berantakan, dicabik-cabik oleh musuh-musuh Islam. Tapi itulah mungkin yang akan menjadi trigger nanti umat Islam itu bersatu dan Islam itu menjadi kuat di sana. Wallahu taala alam. Ya, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Walihada takunu Syam fi akhir zaman ma'qalan lil Islam wa ahli. Jadi Syam di akhir zaman justru akan menjadi pusatnya, senternya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan di sana juga, ya, di Syam, ya, itu akan diturunkannya kembali Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita sebagai seorang muslim meyakini, dan Allah firmankan itu dalam Al-Quran surat Al-An'am diantaranya, bahwa wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allah, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh oleh orang, ya, akan tetapi Allah memberikan penyerupaan yang sama kepada seseorang, yang itulah yang kemudian orang-orang Yahudi bunuh dan mereka salib. Bal rafa'ahu Allah, sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman bahwa Nabi Isa itu akan diturunkan kembali. Nah, di mana diturunkannya itu? Diturunkannya itu di Damaskus, di Syria berarti sekarang, ya, negara Syria, ibu kota Syria Damaskus, yang sekarang lagi-lagi sedang diuji juga. Bil manaratis syarqiyatil bayda minha, ada sebuah menara di sana di timur kota Syam, di timur kota Damaskus itu, atau di Damaskus itu menara putih, dan di sanalah nanti Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum
hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Wa fi sahih Bukhari wa hum bisyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang senantiasa berjuang di atas kebenaran, membela kebenaran. Mereka tidak akan terganggu konsentrasi perjuangannya itu oleh orang-orang yang membulinya, oleh orang-orang yang mencibirnya, oleh orang-orang yang menyelisihinya, sampai datang kemenangan untuk mereka, dan mereka akan senantiasa ada di atas kebenaran. Ya, dalam Sahih Bukhari hadis ini ada lanjutannya, wahum bisyam, dan mereka itu adanya di Syam. Ya, jadi Syam. Ya, jadi kenapa hadis mimpi daripada ummu Nabi kita, ibunda Nabi kita itu keluar cahaya kemudian menyinari Syam. Nah, itu diantara penafsirannya kata Imam Ibnu Katsir bahwa Syam ini memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaannya bahwa nanti pusat Islam, perjuangan Islam, peradaban Islam wal muslimin di akhir zaman itu akan ada di Syam, ya, dan kemudian Nabi Isa pun akan diturunkan di Syam, dan apa yang mendukung pendapat Ibnu Katsir ini, Imam Ibnu Katsir ini diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang baru saja kita bacakan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmukumullahu taala jami'an. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka, angkatlah kepada mereka orang-orang Mekah, orang-orang ahlul haram, orang-orang penduduk tanah suci, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni dari keturunan Nabi Ibrahim sendiri, yang itu adalah kemudian diijabah dengan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian diutus oleh Allah menjadi seorang rasul. Wa yu'allimuhumul kitab. Rasul ini kemudian kata Nabi Ibrahim yang akan membacakan, yatlu alaihim ayatika, akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Rasul yang akan membacakan kepada mereka, kepada ahlu Makkah, ya, kepada ahlul haram, ayatika, ayat-ayatmu, ya, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka alkitab. Kitab yang dimaksud adalah Al-Quran, maknanya adalah Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Kata Imam Ibnu Katsir, al-hikmah maknanya adalah as-sunnah. Jadi mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan sunnah, ya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang menyampaikan bahwa al-hikmah maknanya adalah pemahaman di dalam agama. Hikmah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitab, wal hikmah, mengajarkan kepada mereka pemahaman di dalam beragama yang benar. Nah, ini ada juga yang menafsirkan begitu makna daripada hikmah. Ada juga yang menafsirkan kata al-hikmah ini adalah dengan kebaikan yang dikerjakan dan keburukan yang ditinggalkan. Jadi mengajarkan mereka kebaikan untuk dikerjakan dan mengajarkan kepada mereka keburukan untuk ditinggalkan. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Jadi hikmah itu adalah mengamalkan ilmu, mengamalkan pengetahuan. Kalau perintah dari pengetahuan itu kemudian bentuknya sesuatu yang harus dilakukan, maka orang melakukannya. Kalau dari pengetahuan itu sesuatu yang harus ditinggalkan, keburukan, maka orang harus meninggalkannya. Nah, ini kata hikmah. Nah, jadi orang yang hikmah adalah orang yang beramal soleh. Nah, yaitu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan.
Nah, tiga-tiganya daripada penafsiran ini sebenarnya sama secara substansi, ya, bahwa sunnah itu adalah pemahaman agama. Salah satu fungsi sunnah itu, ya, adalah untuk kita bisa memahami Al-Quran. Kita tidak mungkin memahami Al-Quran atau memahami agama tanpa sunnah, tanpa bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sunnah itu adalah pemahaman di dalam beragama. Dan pemahaman di dalam beragama itu adalah ya kita untuk mengetahui kebenaran supaya kita bisa melakukannya dan kemudian melakukannya, dan mengetahui keburukan kemudian kita meninggalkannya. Jadi secara substansi sama, ya, secara substansi itu juga, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Katsir, sahabat Ibnu Abbas, menafsirkan wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mensucikan diri mereka itu apa maksudnya? Yaitu taatullah wal ikhlas. Mensucikan jiwa itu adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam melakukan ketaatan. Ya, kembali lagi tadi hikmah. Ketaatan itu berarti yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan, dan melakukan itu dengan ikhlas, itulah tazkiyah. Wa yuzakkihim, itulah mensucikan diri, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi hikmah sekali lagi maknanya dalam penafsiran ini, kata Imam Ibnu Katsir, ada yang menafsirkan dengan sunnah, ada yang menafsirkan dengan pemahaman yang menyeluruh, yang komprehensif di dalam agama, dan yang terakhir adalah yaitu mengajarkan kebaikan lalu dilakukan, mengajarkan keburukan untuk ditinggalkan, ya, dan kemudian memperbanyak perbuatan baik, ya, dan meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan maksiat, ya. Dan tiga-tiganya maknanya sekali lagi secara substansi sama. Kemudian di ayat ke-129 ini Nabi Ibrahim menutup doanya, ya, dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara tawassul yang masyru' di dalam kita berdoa adalah ada tiga. Yang pertama, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan Asmaul Husna. Yang kedua, dengan amal soleh. Yang ketiga adalah dengan orang soleh yang masih hidup agar dia mendoakan kita. Dan di sini Nabi Ibrahim bertawassul, ya, dengan asma Allah Subhanahu wa taala, innaka antal azizul hakim, ya Allah sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ya, tentang sekali lagi tawassul, tentang tata cara berdoa, bahwa doa kita agar salah satu sebab untuk diijabahnya doa kita itu adalah bertawassul. Di antaranya adalah dengan sekali lagi dengan menyebutkan asma al-husna. Al-Aziz, ya, kemudian Al-Aziz yang maha perkasa, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat, ya, yang tidak bisa dilemahkan oleh apapun, ya, yang maha bisa untuk melakukan segala sesuatu apapun. Nah, itu makna Al-Aziz. La ya'jizuhu syai' wa huwa qadirun ala kulli syai', yaitu zat yang tidak bisa dilemahkan, ya, oleh apapun, ya, atau tidak mampu untuk melakukan apapun. Jadi Allah itu selalu mampu. La yu'jizuhu syai', ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, ya. Beda sama kita. Kalau kita mungkin banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi untuk Allah tidak ada satu hal pun yang tidak bisa
dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qadirun ala kulli syai, dan Allah maha bisa atas segala sesuatu, maha mampu untuk melakukan apapun. Al-Hakim, Al-Hakim ya, yang maha bijaksana ya. Tadi kalau hikmah bijaksana tadi di dalam kita, perspektif kita manusia, yaitu yang mengamalkan sunnah, yang memahami agama dengan baik dan benar, yang melakukan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kebaikan harus dilakukan, kalau keburukan harus ditinggalkan. Itu hikmah. Nah, kalau Al-Hakim, nama yang juga asal katanya itu hikmah, Allah itu maha bijaksana, maksudnya bijaksana di dalam segala perbuatan dan perkataannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, dengan firman yang sesuai dengan kebutuhan ya, pada pada konteksnya, dan kemudian Allah itu melakukan segala sesuatu dengan perbuatannya yang sesuai dengan kebutuhan ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi penuh dengan hikmah, kebijakan, dan penuh dengan keadilan ya. Itulah makna daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 130 sampai dengan 132, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa orang yang membenci agama Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang yang ya memalukan dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sebab sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini kami telah memilihnya di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kelak di akhirat sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Ibrahim, berfirman, berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, qala aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb, Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada putra-putranya, kepada keturunannya, dan demikian pula Ya'qub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan kalian muslim ya, dalam keadaan Islam. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan sanggahan untuk orang-orang kufar. Ini merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir ya, terutama kafir-kafir Quraisy, di mana mereka mengaku ya, bukan mengaku, mengada-ngada ya, menciptakan, membuat-buat ya, sesuatu yang itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat sesembahan, membuat kepercayaan-kepercayaan,
membuat keyakinan-keyakinan ya, orang-orang kafir Quraisy ya, dan sebelum mereka itu membuat patung yang kemudian mereka sembah ya, dan itu mereka letakkan di dalam Ka'bah, di sisi-sisi Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah. Kemudian mereka kalau ada pohon meyakini bahwa pohon itu bisa mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Mereka kalau mau perang misalnya mereka gantung di situ pedangnya, ya, tamengnya supaya dapat kekuatan lebih, supaya jadi sakti, jadi keramat. Batu pun demikian dan seterusnya. Nah ini maka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa yang membangun Ka'bah itu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bukanlah orang seperti itu. Bahwa yang mereka lakukan, yang mereka yakini itu sangat berselisih, sangat berlawanan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau betul-betul memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang dibiarkan ya, untuk diagungkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang diagungkan ya, kemudian melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan diikutkan ya, pengagungannya bersama dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak ada. Nabi Ibrahim membebaskan, melepaskan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu beribadah kita hanya kepadanya dari segala kemusyrikan, daripada segala persekutuan. Sedang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kufar pada saat itu, justru mereka mengada-ngada ya, dan mereka meyakini atau kemudian mereka beranggapan bahwa itu adalah warisan daripada nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata Allah enggak begitu. Nabi Ibrahim tidak begitu. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya, ketika Nabi Ibrahim hidup di masanya, ya, bagaimana perjuangan beliau melawan kemusyrikan. Ya, orang-orang pada saat itu menyembah berhala. Pada zaman Nabi Ibrahim pun demikian. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kemusyrikan, kesyirikan yang kalian perbuat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku ini hanya menghadapkan wajahku, mengikhlaskan ibadahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi secara lurus, tegak, ajak ya, kalau bahasa sekarang istilahnya ajak, tegak, lurus. Hanifa ya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukanlah orang termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ya. Ada juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat apa itu? Surat Al-Maidah ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni arakum qauman tajhalun. Wahai bapakku, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, ya, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau akan menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini ya, termasuk orang-orang yang lemah secara pemikiran, secara logika, dungu kalau bahasa sekarang ya. Orang-orang yang dungu. Inni bara'un mimma tusyrik, innani bara'un mimma tusyriku mimma ta'budun. Aku berlepas diri. Saya enggak mau ikut campur. Saya enggak mau ikut-ikutan ya, apa yang kalian lakukan di dalam beribadah ini. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin.
Aku ini hanya beribadah kepada Zat yang menciptakan aku, dan dialah yang akan memberikan hidayah, petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga diangkat oleh Imam Ibnu Katsir untuk menguatkan dalam penafsirannya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu mencoba memohonkan ampun untuk bapaknya, untuk ayahnya, itu karena memang sudah ada janji, sudah pernah beliau ucapkan itu dan beliau tepati. Tetapi ketika terbukti kemudian tidak ada perubahan dari bapaknya, tidak mau masuk Islam, tidak mau ikut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada orang tuanya. Ini masalah keyakinan, ya. Seorang bapak sekalipun bukan harus diikuti, ya, kalau kemudian menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Tapi untuk perkara-perkara yang lain, maka tentu diberikan haknya sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai anak. Makanya dalam surat Luqman, ya, Allah taala mengisahkan bahwa ketika pun orang tua itu berbuat syirik, bahkan mengajak kepada kesyirikan, ya, maka kita harus tetap menghormatinya, memuliakannya, ya. Kemudian ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sekalipun itu adalah bapak kandungnya, orang tua kandungnya. Inna Ibrahim, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang qanita, rajin ibadah, lillahi, ikhlas, hanifa, lurus, ajak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun minal musyrikin, dia tidak termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah kemudian menghidayahkan kepadanya jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu di dunia ini kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, nanti di akhirat beliau digolongkan atau tergolong orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapa orang yang tidak suka dengan agama Nabi Ibrahim, dengan cara Nabi Ibrahim, dengan manhaj Nabi Ibrahim, ya, lalu kemudian menyelisihinya, membencinya, illa man safiha nafsah, kata Allah di dalam ayat yang sedang kita kaji ini, illa man safiha nafsah, kecuali orang itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, yang sekarang agama itu kemudian dibawa kepada kita oleh Nabi kita, ya, oleh cucunya, oleh keturunannya daripada Nabi Ibrahim atas doanya tadi, illa man safiha nafsah, kecuali orang itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, ya, alias itu bahasa kita sekarang apa istilahnya, dungu, kecuali orang dungu, ya, yang nggak mau atau yang menyelisihi atau bahkan yang membenci agama Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim adalah hanya orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri, ya, dengan dengan penolakan-penolakan itu yang ada di dalam dirinya, meninggalkan kebenaran, kemudian dia melakukan kesesatan, ya, maka ini adalah cara yang hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya logika, tidak bisa berpikir. Ikhwatal imani wal islam azani Allahu wa iyyakum jami'an, ya.
perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin Quraisy pada saat itu wabil khusus ya, adalah tentunya perbuatan kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Ya, zalim kepada dirinya sendiri dan zalim juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutnya man safiha nafsah, orang yang melakukan itu ya, adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berbuat zalim, dan kezaliman yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman yang tadi kita setir juga ayatnya. Ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Lanjut kata Imam Ibnu Katsir, Abul Aliyah dan Imam Qatadah mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya turun kepada orang-orang Yahudi. Ya, kepada orang-orang Yahudi. Kalau tadi kita sampaikan bahwa ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrik Quraisy, ya, Abul Aliyah dan Imam Qatadah mengatakan ayat ini bantahan untuk orang-orang Yahudi. Ya, untuk orang-orang Yahudi, di mana mereka membuat cara-cara di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dengan cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyelisihi millahnya Ibrahim alaihi salam dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka kreasikan ya. Dan pendapat Imam Qatadah ini kemudian kata Imam Ibnu Katsir diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 67 sampai ke 68, di mana Allah taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Allah menyebut bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Nah, berarti ayat ini sedang membantah orang Yahudi dan Nasrani, kata beliau. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau adalah seorang yang lurus, yang hanif, muslima, yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukanlah orang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Orang yang pantas, yang paling berhak untuk menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, saya adalah pengikut Nabi Ibrahim, saya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, yang pantas untuk mengatakan itu adalah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang Yahudi yang dia ngaku-ngaku pengikut Nabi Ibrahim, menjalankan millah Nabi Ibrahim, tapi kemudian dalam fakta realitanya mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya. Walladzina amanu, dan yang pantas lagi untuk menisbatkan diri mengaku pengikut Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang mukmin. Ikhwatal iman wal Islam azani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi itu penafsiran dari ayat ke-130, bahwa orang, sekali lagi, orang yang membenci itu artinya menyelisihi, tidak mengikuti atau bahkan memerangi millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh atau membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim itu di dunia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kelak di akhirat Nabi Ibrahim ini digolongkan termasuk orang-orang yang saleh. Ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat berikutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Rabb Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Ya. Aslim, berserah diri.
Ini asal usul dari atau akar suku kata Islam. Muslim itu aslama yuslimu, artinya berserah diri. Isim fa'ilnya muslimun, ya, orang yang berserah diri, muslim. Maka orang Islam itu harus berserah diri, ya, makanya dinamakan muslim. Kalau dia Islam tapi tidak menyerahkan dirinya kepada Allah untuk mengikuti aturan Allah, maka dia sebenarnya bukan muslim, ya. Bisa dikatakan fajir, atau bahkan lawan katanya daripada berserah diri itu adalah menjauhkan. Berserah diri berarti menjalankan, kebalikannya berarti menjauhkan diri, tidak menjalankan. Ba'uda washtabana, berarti itu syaitan. Asal kata syaitan itu dari kata ba'uda. Jadi lawan kata daripada muslim bisa jadi syaitan, termasuk salah satu antonimnya, ya, antonimnya. Qala, maka Nabi Ibrahim berfirman, aslamtu li rabbil alamin, aku sudah berserah diri kepada Rabb semesta alam. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk ikhlas, untuk istislam, berserah, inqiyad, lalu mengikatkan diri. Jadi Islam itu adalah ikhlas, yakni memasrahkan diri dan mengikatkan, sekaligus mengikatkan. Ya, mengikatkan itu artinya terus diikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna daripada aslama, muslim, Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk itu. Maksudnya untuk apa? Untuk ikhlas, mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan karena Allah, mengikuti perintah Allah, ya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam yang sesungguhnya, yang sejatinya. Maka Nabi Ibrahim kemudian membuktikan itu, menjawab itu, menjawab secara lisan maupun secara perbuatan. Ya, secara lisan beliau katakan aslamtu, ya, aku berserah diri li rabbil alamin, ya. Dan secara perbuatan, ya, kita lihat, ya, bahwa bukan hanya kemudian perintah itu untuk dirinya, lalu beliau juga wasiatkan, turunkan, wariskan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu kepada para zuriyahnya, kepada keturunannya, kepada putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mewasiatkan itu, ya, kepada putra-putranya, wa Yaqub, dan juga Yaqub. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, kata atau nama Yaqub di dalam ayat ini ada dua penafsirannya, sebagai fa'il dan sebagai maf'ul, maf'ulun bih. Sebagai fa'il artinya, ya, berarti dia harokatnya dhammah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat dengan wasiat itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yaqub berwasiat. Jadi ada dua yang berwasiat, Nabi Ibrahim dan Yaqub. Juga kata Yaqub di dalam ayat ini dibaca, ada sebagian qiraah dengan mansub sebagai maf'ulun bih, ya. Maka bacaannya, harokatnya wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Wa Yaquba. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengan wasiat itu kepada anak-anaknya dan kepada Yaqub. Di mana Yaqub ini adalah ibnu ibnihi, ya, yaitu cucu daripada Nabi Ibrahim bin Ishaq, ya. Jadi Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, cucunya, ya. Kedua-duanya daripada qiraah ini bisa bisa diterima, ya, bisa diterima.
Jadi Nabi Ibrahim berwasiat dengan wasiat ini agar berpesan kepada putra-putranya agar mereka menjaga itu. Apa? Aslim. Menjaga agar berislam, agar segenap menjadi muslim, agar ada di atas millah Ibrahim. Ya. Hak itu di situ adalah kembali kepada millah, ya, kepada millah. Ya bani ya innallaha astafa, ya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya dan Yakub. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu agama tauhid, agama Islam, agama berserah diri kepada Allah, kepada aturan Allah, agama mengikhlaskan segala kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal, mati dari dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, ya, agar mereka, ya, senantiasa berbuat kebaikan di dalam segala bidang kehidupannya, di dalam kehidupan seluruhnya, dan agar mereka senantiasa beriltizam, ya, beriltizam, berpegang teguh, konsekuen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan rizki kepada mereka wafat di atas Islam. Ini penting. Ini penting. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam penafsiran ayat ke-132 di bagian akhir ini. Ya. Kata beliau bahwa maksud daripada wasiat Nabi Ibrahim ini kepada putranya, saya ulangi lagi, bahwa agar kalian, wahai anak-anakku, keturunanku, senantiasa berbuat baik dalam seluruh sendi kehidupan di dunia ini, dan agar senantiasa beriltizam, konsekuen dengan itu, ya, dengan keislaman. Kenapa? Supaya Allah mewafatkanmu di dalam keadaan Islam juga. Nah, jadi kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, maka berarti kita harus senantiasa berbuat baik. Kenapa? Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, sebab seseorang itu secara umum, kebanyakannya orang itu meninggal, ya, pada saat atau dalam kondisi melakukan kebiasaannya. Allahumma arzuqna husnul khatimah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua rezeki husnul khatimah. Jadi orang itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya, akan meninggal, ya, pada kondisi yang biasa dia lakukan. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan nanti juga di akhirat seseorang itu akan dibangkitkan, ya, di atas kondisi, ya, di mana orang itu meninggal dunia ketika hidupnya, ketika masih di dunianya, ya, ketika di dunia. Jadi orang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan orang akan dibangkitkan di akhirat nanti sesuai dengan kondisi dia mati. Kalau orang itu kebiasaan hidupnya misalnya rajin sholat, dia meninggal pada saat sholat, maka dibangkitkan nanti di akhirat dia dalam keadaan sholat. Kayak begitu. Karena kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat
sunnah, ya, kebiasaan seseorang itu kalau dia ingin berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya taufik, kekuatan, bimbingan, dan untuk dimudahkan orang itu membuat kebaikan. Ya, orang yang berbuat soleh, maka dia akan senantiasa ada di atas kesalehan. Allah akan permudah dia untuk itu. Sebaliknya, kan seperti demikian juga. Dan ini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini, kata beliau, tentu tidak menyelisihi apa yang ada dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, tentang takdir, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ini hadis sahih, ini riwayat Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, hadisnya panjang, di terakhir, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Kata Rasulullah SAW, ada orang, dia ini beramalnya tiap hari, amalnya baik, dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang surga, ya, penghuni surga, calon penghuni surga. Sampai-sampai tidak ada jarak seolah-olah antara dirinya dengan surga itu kecuali cuman sedikit saja, sejengkal, ya, atau sehasta, ya, sedikit sekali, jarak yang sangat pendek. Akan tetapi kemudian, ya, kitab takdir mengatakan lain, ya, lalu dia pun mengerjakan di akhir hayatnya perbuatan ahli neraka, sehingga kemudian menutup hidupnya dengan itu dan dia pun masuk neraka, waliyadzubillah. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada lagi orang yang hari-harinya itu mengerjakan pekerjaannya itu, perbuatan rutinitas dan aktivitasnya itu adalah aktivitas orang neraka, ya, ahli neraka. Ini calon-calon neraka nih dalam timbangan kita. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba' au zira'. Sampai-sampai seolah-olah tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali hanya jarak satu jengkal, satu hasta saja. Ya. Fayamalu fayasbiqu alaihil kitab. Lalu kemudian takdir, kitab catatan takdir mengatakan lain. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya dia pun mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang ahlu surga. Kemudian dia mati ketika melakukan itu, fayadkhuluha, maka kemudian akhirnya dia pun masuk surga. Nah, ayat hadis ini tentu, ya, kita melihatnya dalam kacamata awam kayaknya bertentangan dengan yang tadi, dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, yang mana kata beliau ayat ini maksudnya adalah kalau engkau mau mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, husnul khotimah, maka isi hari-harimu dengan kebaikan. Karena orang itu akan mati dengan kebiasaannya atau di atas kebiasaannya. Nah, sementara hadis ini mengatakan ada orang hari-harinya berbuat baik terus, di ujung-ujungnya dia berbuat kejelekan, habis itu meninggal. Ada lagi orang berbuat jelek, saban hari perbuatannya jahat, kriminal, buruk. Di akhir hayatnya berbuat kebaikan dan dia meninggal di atas kebaikan itu. Nah, ini seolah-olah ada ta'arud, ada pertentangan, ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada pertentangan. Karena hadis ini diriwayatkan, ya, di dalam riwayat yang lain, penafsirannya, penjelasannya, syarahnya adalah fayamalu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Orang itu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik setiap harinya, sampai tadi seolah-olah tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya sejengkal atau sehasta tadi itu. Dia melakukan itu di hadapan orang lain, dalam pandangan orang lain. Nah,
Wa ya'malu bi amali ahlin nar fi ma yabdu linnas. Begitupun orang yang tadi dia mengerjakan keburukan atau dipandang buruk oleh orang lain, belum tentu dia itu orang buruk. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail, ya, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi, dermawan, gemar berbagi, ya, wattaqa, lalu dia pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dia pun meyakini, membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil yusra, maka orang yang seperti itu akan senantiasa Allah berikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk berbuat baik. Wa amma man bakhila wastaghna, sementara orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, ya, buntut kasiran, kata orang Sunda itu buntut kasiran, merege hese, ya kan? Wa amma man bakhila wastaghna, lalu dia sombong lagi, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia enggak percaya dengan pembalasan-pembalasan Allah. Apa itu surga? Apa itu neraka? Dia enggak percaya. Fasanu yassiruhu lil usra, maka orang yang seperti ini akan Allah akan Allah permudah jalannya untuk dia mendapatkan kesulitan. Dia akan mendapatkan kesulitan. Nah, ayat ini, ya, adalah argumentasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir untuk menguatkan pendapat beliau di muka tadi, bahwa orang yang mau mati dalam keadaan Islam ya hari-harinya mesti baik. Jadi orang yang husnul khatimah itu adalah orang yang hari-harinya berbuat baik, meskipun mungkin dalam pandangan orang itu buruk. Dalam pandangan masyarakat orang ini orang biasa-biasa saja. Nah, jadi sekali lagi, hadis yang mengatakan bahwa ada orang, kata Rasulullah SAW, yang dinilai orang-orang ini udah ini ahli surga ini, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya tinggal nunggu mati aja nih, dia ntar masuk surga. Hanya sejengkal jaraknya, ya, antara dia dengan surga ini. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan kejahatan, kemudian dia pun akhirnya meninggal su'ul khotimah. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini maknanya tidak seperti yang tampak dengan kata-katanya, karena hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain, bahwa maksud daripada Rasulullah SAW itu ada orang yang dinilai oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh publik sebagai orang baik, lalu di akhir hayatnya dia melakukan keburukan dan dia meninggal di atas keburukan, su'ul khotimah. Itu karena sebenarnya yang dilakukan dia hari-hari itu keburukan. Dia cuman pencitraan aja, berbuat baik itu di hadapan orang seolah-olah baik. Tapi sejatinya nggak begitu. Sehingga akhir hayatnya lah yang menjadi gambaran sejati untuk dia, sesungguhnya keadaan orang itu. Sebaliknya, ada orang yang hari-harinya itu dinilai oleh orang ini kayaknya untuk masuk neraka, orang ini cuma tinggal nunggu mati istilahnya, ya. Sehari-harinya itu kayaknya nggak ada kebaikannya dalam pandangan orang. Ternyata di akhir hayatnya meninggal dunia dia lagi sholat misalnya begitu, meninggal dunia dia lagi adzan, meninggal dunia sebelumnya dia istighfar dulu, sebelumnya dia mengucapkan la ilaha illallah dulu, kalimat tahlil, kalimat tauhid. Maka orang yang seperti ini kemudian kata Rasulullah dimasukkan ke surga. Nah, hadis ini sekali lagi adalah tentang perspektif orang, perspektif manusia. Jadi penilaian itu bukan dengan asumsi publik. Nah, ini balik lagi kepada tadi aslamtu. Qala idz qala lahu rabbuhu aslim. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Kita harus berislam, harus berserah diri. Dan Islam tadi kata Imam Ibnu Katsir adalah ikhlas, inqiyad wal istislam. Berserah diri,
ikhlas, kemudian inqiyad, kita mengikatkan diri kita dengan aturan-aturan Allah. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka berbuatlah kebaikan, berbuatlah Islam, berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapatkan kematian dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam pula. Nah, ini rahasia atau tips dari Imam Ibnu Katsir, tentunya juga dari Rasulullah SAW disampaikan kepada kita, pemahamannya dimudahkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa ternyata rahasianya kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, ya kita harus benar-benar menjalankan keislaman kita. Dan ayat yang serupa kan ada juga dalam surat Ali Imran. Kita yang diseru. Kalau ayat ini tidak langsung kepada kita, tapi tentunya pelajarannya untuk kita. Ayat ini yang disuruh berislam siapa oleh Allah? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kemudian mewasiatkannya lagi kepada keturunannya. Ya. Ada ayat yang serupa yang langsung kepada kita. Surat Ali Imran suka dibaca oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru, oleh kiai ulama kalau mau membuka ceramahnya. Ya. Sering sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dan takwa yang sesungguhnya itu aslim. Ini ayat itu persis maknanya sama dengan ayat ini. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi aslim. Ayat yang lainnya mengatakan aslim, maknanya sama persis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini juga sama ya maknanya dengan di sini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ternyata untuk mendapatkan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, itu caranya harus menjalankan yang ayat yang sebelumnya, bunyi ayat di bagian yang sebelumnya. Kalau ayat yang ke kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau mau tamutunna wa antum muslimun, jadi harus ittaqullaha haqqa tuqatih dulu. Ini syarat, ini jawab syarat. Nah, ini kuisnya, ini hadiahnya. Nah gitu. Ikuti kuisnya, benar jawabannya baru dapat hadiahnya. Kuisnya apa? Jadilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maka akan dikasih hadiah. Apa? Tamutunna wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan Islam. Enggak ikut kuisnya. Ya bagaimana mau dapat hadiahnya? Bagaimana kita mau dapat mati dalam keadaan Islam kalau kemudian syaratnya enggak kita ikuti? Hadiahnya motor, tapi kuisnya enggak ikut. Ya bagaimana kita mau dapat motornya? Hadiahnya umroh. Ya, tapi kita nggak ikut kuisnya atau perlombaannya, yang nggak mungkin dapat hadiahnya, kayak begitu. Nah, jadi aslim tamutunna wa antum muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih tamutunna wa antum muslimun. Ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi kita kembali lagi ke tafsir daripada surat Al-Baqarah ini. Imam Ibnu Katsir, masya Allah, jazakallah khair, ya, memudahkan kepada kita pemahaman tentang ayat ini, bahwa apa yang diklaim oleh orang-orang tadi di ayat yang pertama dulu sebelumnya 129, bahwa kenabian Nabi Muhammad SAW itu cikal bakalnya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini rahasianya apa? Hikmahnya. Ini keluar dari tafsir ini, mungkin tambahan dari ana, bahwa kalau kita mau punya keturunan yang soleh, ya, maka di antara caranya itu adalah kitanya rajin berdoa. Nabi Muhammad itu adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mau punya anak soleh, rajin berdoa. Itu salah satu triknya, hikmahnya. Yang kedua, kalau mau punya anak soleh, kita juga harus soleh. Nabi Ibrahim, kenapa doanya dikabul oleh Allah? Karena Nabi Ibrahim orang soleh.
Tadi disebutkan ayatnya. Wa fil akhirati laminas wa minas salihin. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Termasuk orang saleh. Doa orang saleh itu dikabul. Maka kalau doa kita tadi, katakanlah doa mau punya anak saleh, ya, supaya dikabul, maka kita ini jadi orang saleh. Sebab doa itu Allah akan kabulkan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya kita senantiasa memastikan bahwa makanan kita halal secara zat maupun secara menghasilkannya, cara mendapatkannya. Minuman kita halal. Kemudian apalagi pakaian kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Makanya kan tanda kesolehan. Ya. Baru doanya akan dikabul. Orang doa ya Rob ya Rob, tapi pakaiannya tidak halal, minumannya tidak halal, makanannya tidak halal, artinya bukan dia makan babi, minum khamar, minum narkoba, bukan, ya. Tapi cara untuk dia mendapatkannya itu duitnya, misalnya kalau zaman sekarang hasil daripada yang nggak jelas, fa anna yustajabulah, kata Rasulullah SAW, bagaimana doa orang itu akan dikabul oleh Allah. Nah, ini. Jadi harus pastikan itu supaya doa kita dikabul, pastikan bahwa diri kita ada di dalam kesalehan, insyaallah taala. Termasuk di dalamnya adalah doa meminta anak soleh. Jadi tadi di ayat yang pertama 129, kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah buah doa dari seorang bapa untuk keturunannya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa Bapak Ibu juga jangan, kalau kita doa jangan terbatas hanya untuk diri kita dan anak kita sekarang yang ada di hadapan kita. Doalah sepanjang-panjangnya keturunan kita seterusnya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, berapa tuh jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Ribuan tahun. Dan banyak sekali orang-orang, ya, yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pada keturunan pertamanya, juga tidak pada keturunan kedua, tapi keturunan yang berikutnya. Makanya para ulama mengatakan, lebih daripada itu Rasulullah SAW mengatakan, kita tidak boleh beristi'jal di dalam menunggu jawaban sebuah doa. Tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menanti jawaban sebuah doa. Boleh jadi Allah, ya, yang maha tahu, yang maha bijak, ya, mengabulkannya di kemudian waktu, ya, karena kebutuhan tertentu, karena kemaslahatannya lebih besar, dan seterusnya. Ya. Nah, contohnya ini Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya bukan hanya saja dikabul pada saat itu, ya, tetapi kemudian setelah sekian waktu. Ya. Lalu kemudian, ya, di antara hikmahnya lagi, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita Al-Quran, mengajarkan kepada kita sunnah, pemahaman agama yang komprehensif, yang lengkap, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah kita. Mentazkiyah sekali lagi apa tadi maknanya adalah menyuruh kita untuk berbuat ketaatan yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-130, Allah Ta'ala memberikan bantahan kepada orang-orang, sanggahan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku, mengatasnamakan dirinya penerus ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim, sementara yang mereka lakukan menyembah berhala, meminta berkat ke pohon, ya, menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat syirik, sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-130, ya, dan orang-orang yang melakukan seperti itu, ya, adalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sebab Nabi Ibrahim, ya, di dunia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah, Khalilullah, dan beliau termasuk orang yang saleh, apalagi di akhirat nanti. Kemudian Nabi Ibrahim pun ketika berkata Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk berserah diri, Nabi Ibrahim mengatakan beliaulah yang berserah diri kepada Allah, dan bukan hanya beliau yang berserah diri tetapi juga beliau mengajak keluarganya. Nih, ini penting lagi nih, pelajaran berikutnya, mengajak keluarga.
Jadi kita kalau mau berbuat kebaikan, jangan diri kita aja, ajak keluarga kita. Ya, wasiatkan kepada keluarga kita untuk berbuat baik. Kan ayatnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang harus dilindungi dari api neraka itu bukan hanya diri kita. Kewajiban kita itu melindungi diri kita dan kemudian keluarga kita. Ini ironi sekarang, mohon maaf ya, masuknya pemahaman-pemahaman hak asasi yang menurut saya mungkin prinsip-prinsipnya ya baik, tetapi implementasi dan pemahaman orang yang mesti diluruskan atas dasar hak asasi, atas dasar kebebasan dan seterusnya. Kita lihat ada ibunya berjilbab misalnya begitu ya, bapaknya masya Allah, anaknya udah dewasa nggak pakai kerudungan dan seterusnya gitu, dengan alasan memberikan kebebasan dan seterusnya. Syahada, ya, ini kurang tepat, pemahaman yang kurang tepat. Ya. Hak asasi manusia di kita di Indonesia ini ya bukan berarti memberikan kepada orang kebebasan sebebas-bebasnya. Hak asasi yang bergantung atau dibatasi dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sementara nilai Pancasila itu dan juga Undang-Undang Dasar yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. 29 Undang-Undang Dasar adalah tentang bagaimana kita itu dijamin untuk melaksanakan keyakinan kita dan seterusnya. Nah, kalau ada orang berbicara hak asasi manusia melawan ini, nggak berlaku di kita. Nah, ini pemahaman ini juga untuk teman-teman yang menyerukan hak asasi manusia juga harus fair menyampaikan itu. Saya pernah ikut seminar yang disampaikan oleh Menkumham pada saat itu dan dia mengatakan itu kata-kata yang barusan saya nukil. Saya ingat-ingat, saya rekam itu kata-kata itu, bahwa kebebasan hak asasi manusia itu bukan kebebasan yang bablas tanpa batas, tetapi juga dibatasi dengan nilai-nilai ya, Pancasila kalau negara kita ya, dan juga Undang-Undang Dasar 45. Dan jangan lupa Pancasila itu ayat sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tentang agama. Untuk kita ya tentang Al-Quran, tentang Sunnah. Dan untuk mengimplementasikan itu, menjalankan itu juga dijamin oleh undang-undang implementasinya di antaranya pasal 29, ya kan, pembukaan dasar Undang-Undang 45, ya kan, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika disuruh Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berserah diri, ikhlas dan seterusnya, aslamtu, oke. Ya, Islam, ya, beliau terima, beliau buktikan, ya, qaulan, ya, di sini Imam Syafi'i mengatakan syara'an wa qadran, ya, beliau buktikan itu, ya, upayanya Nabi Ibrahim untuk berikhlas diri itu beliau buktikan, ya, dengan kesehariannya. Dan sekali lagi bukan hanya beliau secara pribadi, secara individu, tapi juga beliau mengajak keluarganya. Wa wassa biha Ibrahim. Ini pelajaran penting untuk kita. Wa wassa biha Ibrahim banihi. Kemudian Nabi Ibrahim ajak keluarga-keluarganya, keturunan-keturunannya untuk berislam tadi, untuk aslam tuh. Ya. Wa Yaqub, demikian juga Yaqub. Ya bani innallaha astafa lakumuddin. Ini agama ini, aturan Allah ini sudah dipilihkan yang terbaik untuk guidance kita menjalani kehidupan dunia. Ya, fala tamutunna, maka janganlah kalian untuk meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ya, Islam yang sesungguhnya, yang sejati, bukan hanya status KTP. Ya, illa wa antum muslimun. Dan untuk mendapatkan itu, tadi kata Imam Syafi'i, maka ya, untuk mendapatkan husnul khotimah, untuk mendapatkan Islam dalam keadaan kita mati, kata kuncinya adalah kita harus berislam di dalam keseharian. Ya. Wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, ini dalil-dalil lain yang menguatkan bahwa ketika kita mengharapkan ya husnul khotimah, maka seseorang itu kesehariannya juga harus baik, ya harus baik. Sebab kata Imam Syafi'i, seseorang itu ya aglabiyahnya meninggal ya
di atas kebiasaannya, dan kata Rasul seseorang itu nanti akan dibangkitkan pada kondisi seperti pada saat dia meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ini yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan pagi hari yang baik ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berislam, berserah diri kepada Allah, berikhtiar, ikhlas semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam bissawab. Kalau ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau ada salahnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala alam.